Halo, selamat pagi. Hari ini saya akan menjelaskan program yang setelah saya buat untuk memenuhi tugas mini project 5 pada mata kuliah praktikum algoritma dan struktur data. Sebelum saya menjelaskan isi dari mini project saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Nyoman Ariniti Rahayu dengan NIM 23091116002. Saya dari kelas Sistem Informasi A angkatan 2023. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu tujuan dari program yang sudah saya buat ini. Tujuan dari proyek ini sangat sederhana, yaitu memberikan saya pengalaman praktis dalam menerapkan konsep dan algoritma struktur data yang telah saya pelajari di dalam kelas praktikum algoritma dan struktur data. Saya ingin mengasah keterampilan pemrograman saya dan memperkuat pemahaman saya tentang struktur data melalui proyek ini. Dalam proyek ini, saya akan menggunakan berbagai konsep seperti linked list, CRUD, sorting, dan searching untuk mengimplementasikan fitur-fitur yang dibutuhkan oleh toko kosmetik. Melalui proyek ini, saya berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi industri kosmetik dan memperluas pemahaman saya tentang struktur data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan lebih detail tentang fungsi masing-masing dari program saya, dimulai dari yang awal ini. Ini adalah import modul. Yang pertama ada import modul OS. Import modul OS ini digunakan untuk berinteraksi dengan sistem operasi. Dalam konteks ini digunakan untuk membersihkan layar dengan perintah di bawahnya ini os.system buka kurung petik cls tutup kurung petik 2 di atas tutup kurung. Selanjutnya ada import RE. Import RE ini di dalam program yang saya buat itu RE atau regular expression digunakan untuk melakukan validasi pola pada input pengguna. Hal ini memungkinkan untuk memastikan bahwa input yang dimasukkan sesuai dengan pola yang diinginkan. Misalnya untuk memvalidasi format kode produk, nama produk, dan kategori produk agar hanya terdiri dari huruf atau angka seperti string atau integer. Dan selanjutnya ada from pretty table, import pretty table. From pretty table, import pretty table. Ini tuh mengimport kelas pretty table dari modul pretty table. Nah, modul ini tuh memungkinkan untuk membuat tabel ya, biar tabelnya tuh dapat terlihat rapi dan tersusun dengan lebih baik gitu, tersusun. Jadi kita nggak akan ngelihatnya tuh nggak berantakan. Metode ini saya gunakan di metode display underscore pretty underscore table buka kurung tutup kurung di dalam kelas linked list. Selanjutnya ada class node. Class node ini ada init, self data. Nah, konstruktor class node ini tuh digunakan untuk membuat objek simpul baru. Setiap simpul tuh memiliki 2 atribut data yang berisi informasi produk dan next yang menunjukkan ke simpul berikutnya dalam linked list. Ini dia next-nya dan ini dia. Dan selanjutnya ada kelas linked list ini. Di dalam kelas linked list ini adalah dev init self. Nah, dev init self ini adalah konstruktor kelas linked list untuk menginstalisasi linked list saat objek linked list itu dibuat. Nah, terus ini ada self hand sama dengan non. Nah, help sama dengan non itu self hand diatur tuh sebagai non karena dia menandakan linked list itu kosong. Terus yang kedua ada dev display. Dev display ini adalah metode untuk menampilkan isi linked list secara sederhana. Nah, ini tuh mencetak setiap elemen linked list secara berurutan. Selanjutnya ada display dev display pretty table self. Display pretty table self ini adalah metode untuk menampilkan isi linked list dalam bentuk tabel yang rapi. Ini tuh yang digunakan untuk mengimport modul pretty table tadi untuk membuat tabel dan menambahkan data ke produk tuh ke dalam tabel tersebut begitu. Terus yang selanjutnya adalah dev at beginning. Nah, dev ini tuh
adalah metode untuk menambahkan elemen baru di awal linked list. Dan ini tuh membuat simpul baru dengan kata yang diberikan dengan menetapkan sebagai kepala linked list. Jadi dia setiap produk itu kalau kita milih untuk masukkan di awal, ini tuh dia akan masuk di awal, mau dia datanya itu keberapa, tapi dia akan masuk di paling atas. Selanjutnya ada ini def at n. Nah, ini adalah kebalikan dari at beginning itu. Nah, at beginning itu dari atas. Nah, kalau yang def at n itu dia akan menumpuk datanya itu dari bawah. Nah, metode ini tuh untuk menambahkan elemen baru di akhir linked list, mencari simpul terakhir dalam linked list dan menambahkan simpul baru setelahnya gitu. Terus setelah itu ada yang namanya add after node. Nah, add after node itu kita akan menambahkan, metode ini tuh berfungsi untuk menambahkan produk yang di tengah-tengah. Misalkan kalau kita, ini kan after node, berarti after kode produk. Sini saya menggunakan node-nya tuh kode produk. Jadi kalau misalkan kita mau nambahkan produk, terus kita tuh bakal disuruh milih dulu mau nambahin di kode produk yang keberapa. Selanjutnya ada def at beginning. Nah, ini delete. Nah, def delete ini. Nah, kalau ini tuh sama kayak tadi. Dia kan tadi add, sekarang itu delete. Berarti tadi itu menambah, ini sekarang menghapus. Nah, metode ini tuh untuk menghapus elemen di awal linked list dan mengubah self hand-nya untuk merujuk ke elemen kedua dan dalam linked list itu. Jadi, untuk def ini tuh berfungsi untuk menghapus produk, tapi itu bagian self hand-nya, bagian atau kepalanya atau bagian teratas gitu. Terus kalau yang ini, yang def at n ini kebalikannya kayak tadi. Jadi metode ini tuh untuk menghapus elemen di akhir linked list, mencari simpul terakhir dalam linked list dan menghapusnya. Jadi dia tuh menghapusnya tuh dari elemen yang paling bawah, paling tertumpuk bawah. Selanjutnya ada def delete after node. Def delete after node ini sama kayak def add after node juga, tapi bedanya kan tadi menambahkan, sekarang ini kan delete, dia menghapus. After node ini adalah metode untuk menghapus elemen setelah elemen tertentu dalam linked list. Untuk mencari elemen dengan data tertentu lalu menghapusnya di elemen bawahnya. Jadi misalkan kalau kita mau menghapus kode produk dengan kode 002, maka kita akan memilih dulu hapus setelah node, berarti kita pilih yang 001 begitu. Jadi yang terhapus itu yang 002. Selanjutnya di sini saya menambahkan ada def sort by attribute. Terus def sort by attribute ini saya menerapkannya secara ascending dan descending. Metode ini tuh untuk mengurutkan linked list berdasarkan atribut tertentu, mengumpulkan data dari suatu simpul dalam linked list, mengurutkan dan mengubah urutan simpul sesuai dengan urutan yang diurutkan. Ini tuh berhubungan dengan def quicksort yang saya gunakan. Selanjutnya adalah def quicksort. Metode ini tuh saya belum. Ini quicksort, def quicksort. Nah, metode ini itu untuk mengurutkan list menggunakan algoritma quicksort dengan metode yang digunakan dalam sort by attribute, karena dia saling berhubungan tadi. Bagian sort by attribute itu berhubungan dengan quicksort. Itu juga sebaliknya. Dan di sini saya akan menjelaskan mengapa saya memilih quicksort sebagai metode untuk saya melakukan sorting di program saya. Dalam pengembangan program ini, penggunaan quicksort untuk pengurutannya itu alasannya saya gunakan adalah dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Quicksort itu kan salah satu algoritma pengurutan yang paling efisien dan kompleks, dan waktu rata-ratanya tuh yang terbilang dia tuh menggunakan log-log itulah yang menjadikan pilihan ideal untuk menangani kumpulan data yang besar. Nah, selain itu, keefektifan quicksort dalam menangani data yang terdistribusi acak membuat menjadi pilihan yang tepat untuk pengurutan dalam konteks ini.
Terus terdapat pilihan juga untuk mengurutkan data secara ascending dan descending tadi kan, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna. Misalkan ya, dalam konteks nama produk, pengguna tuh ingin dia tuh lebih tertarik gitu ngelihat produk tuh yang berurutan dari abjad A sampai Z. Nah, jadi pengguna tuh bisa aja milih kalau dia itu mau ngurutinnya secara ascending. Nah, terus kebalikannya, kalau misalkan mau secara descending, mungkin dia mau ngelihat atau mau ngurutin lebih enaknya tuh dia nyarinya dari terakhir gitu, dari Z atau dari angka terbesar gitu kodenya. Nah, dia bakalan ngelakuin milihnya tuh descending gitu. Jadi itu. Terus selanjutnya ada get not self nih. Dev not self ini adalah metode untuk mendapatkan semua simpul dalam linked list. Ini tuh membantu dalam operasi lain yang memerlukan akses ke semua simpul. Silakan jelaskan. Selanjutnya adalah depth search by ID. Di sini ada dua, ada depth search by ID sama depth search by name. Depth search by ID ini tuh metode untuk mencari elemen berdasarkan kode produk di dalam suatu linked list. Terus depth search name ini adalah metode untuk mencari elemen berdasarkan nama, sama seperti tadi dia tuh mencarinya di dalam linked list. Nah, depth search by ID sama search by name ini berhubungan dengan jump search. Ini adalah metode untuk searching. Ini adalah depth jump search. Di sini jump search itu adalah metode untuk mencari elemen menggunakan algoritma jump search. Jadi algoritma ini mencari elemen dengan atribut tertentu di dalam linked list. Nah, di sini saya akan menjelaskan alasan saya memilih jump search sebagai metode searching pada program saya. Nah, algoritma pencarian jump search digunakan untuk mencari elemen dalam kumpulan data yang terurut. Jadi, kenapa tadi saya menghubungkan sorting dengan jump search? Karena jump search ini kan adalah dia itu bisa dicari atau dicari produknya jika produk itu terurut begitu. Jadi di sini saya menambahkan sorting dulu, baru saya menambahkan searching seperti itu. Terus tadi saya lanjutkan jadi saya akan lanjutkan alasan saya memilih jump search sebagai pilihan searching saya di dalam program saya ini. Ya, jump search. Nah, alasan saya memilih algoritma pencarian jump search itu untuk mencari elemen dalam kumpulan data yang terurut. Jadi itu jump search ini bisa kita gunakan jika data itu sudah terurut seperti itu. Makanya saya menambahkan sorting di atasnya. Terus itu saya memilih jump search ini karena dia tuh menurut saya lebih efisien, terutama dalam kumpulan data yang besar. Algoritma ini juga relatif mudah gitu diimplementasikan dan dimengerti, yang membuatnya menjadi pilihan yang tepat untuk keperluan saya mencari dalam konteks linked list yang lebih terurut gitu. Saya lebih tertarik dan lebih paham menggunakan jump search. Setelah itu lanjut ke dalam kelas berikutnya, yaitu kelas produk. Di sini ada kelas produk, itu ada init, self, kode nama, harga produk, dan kategori. Dalam konstruktor kelas produk ini digunakan untuk membuat objek produk baru. Objek ini memiliki atribut-atribut seperti kode, nama, harga, stok, dan kategori yang mewakili informasi tentang produk tersebut. Jadi ini adalah sebuah atribut gitu. Atribut di dalam toko kosmetik ini. Selanjutnya kita lanjut ke ada kelas toko kosmetik. Di sini ada kelas kosmetik, dev init self product, list, linked list. Jadi konstruktor kelas kosmetik ini adalah instalisasi objek toko kosmetiknya. Salah satu atributnya adalah produk underscore list tadi, yang merupakan objek dari kelas linked list yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada dev-nya seperti tadi. Ini ada dev
Dev tambah produk di awal. Ini tuh metode digunakan untuk menambahkan produk baru tuh di awal produk sebelum menambahkan dilakukan pemeriksaan. Apakah kodenya ini unik? Jadi harus unik gitu kode produknya, dan kode produk itu adalah contohnya tuh seperti primary key. Jadi dia tuh harus terlihat beda dan unik, dia menggambarkan suatu produk tersebut. Di sini dev tambah awal produk untuk menambahkan di awal produk, terus dev tambah produk di akhir ini untuk menambahkan produk di bagian bawah atau bagian terakhir. Terus ada dev produk di antara not. Jadi tambah produk di antara not ini kita sama seperti yang saya jelaskan tadi di kelas linked listnya, bahwa kalau kita ingin memasukkan produk di tengah-tengah linked list atau display produknya, itu kita memilih untuk tambah produk di antara not. Kenapa? Karena kalau kita memasukkan asal masukkan aja itu nanti bakalan nggak sesuai. Kalau misalkan kita mau masukkan di tengah-tengah nih, kalau kita mau masukkan misalkan nih, kita memasukkan kode produk tuh 003 dan di atasnya tuh 01. Nah, harusnya ada 002 tuh di tengahnya. Nah, jadi kita ini opsional aja ya. Tapi kita tuh kalau mau masukkan, jadi kita ketikkan dulu not di atasnya. Jadi kita tambahkan 001, maka 002 ini akan otomatis ditambahkan di bagian bawahnya 001. Nah, terus di sini ada dev is kode unik. Ini berhubungan tadi dengan tambah produk untuk kode produknya agar dia tuh unik dan tidak ada yang sama seperti itu. Yaitu metodenya tuh untuk memeriksa apakah produk yang akan ditambahkan itu kodenya tuh sudah unik atau tidak ada yang sama seperti itu. Nah, tadi selanjutnya ini adalah dev is kode exit paste. Metode ini adalah untuk memeriksa apakah kode produk sudah ada di daftar produk. Jadi ini saling berhubungan tadi antara dev is kode Exita sama is kode unik. Nah, jadi is kode unik ini untuk memeriksa apakah kode itu sudah unik atau berbeda, atau dia misalkan ya berbeda gitu. Terus kalau is kode exitas ini untuk memastikan apakah kode yang sudah diketikkan, misalkan mau menambahkan barang 001. Nah, tapi barang 001 ini sudah ada. Nah, dia itu gunanya is kode exitas untuk ngecek apakah sudah ada. Nah, jika sudah ada maka tidak boleh sama, seperti harus menggunakan kode produk yang lain. Nah, selanjutnya ada update produk, karena di sini saya menerapkan CRUD. Update produk di sini adalah metode yang digunakan untuk memperbarui informasi produk berdasarkan kode yang diberikan. Ini untuk mengupdate suatu produk. Selanjutnya ada hapus produk di awal, hapus produk di akhir, dan hapus produk di antara not. Sama seperti yang tadi, seperti yang tambah produk tadi, dev produk hapus produk di awal ini adalah dia tuh yang menghapus produk di bagian teratas atau yang di awal. Misalkan ada 001, 002, dan 003, maka yang terhapus itu 001. Dan selanjutnya ada hapus produk di akhir, berarti yang akan terhapus itu yang paling bawah atau yang 003. Terus kalau misalkan kita yang dev hapus produk di antara not ini adalah contoh implementasinya tuh seperti kalau kita mau hapus 002 nih, kan 002 ini terhempit sama 001, 002, dan 003. Nah, jadi 002 ini di tengah. Kalau kita mau hapus yang 002, maka kita ketikkan yang 001. Maka otomatis 00 di bawah 001 itu kan 002. Jadi 002 itu yang akan terhapus. Terus di sini saya menambahkan list barang untuk di awal, atau dia itu adalah record barang. Dia permanen, tidak akan hilang kalau dihapus. Nah, jadi tambah list barang awal ini adalah fungsi menambahkan beberapa produk di awal objek pada toko kosmetik. Ini tuh dilakukan untuk membuat objek produk baru untuk setiap produk yang akan ditambahkan. Lalu menambahkannya ke dalam daftar produk menggunakan metode tambah produk di akhir. Kan ada metode tambah produk di awal dan tambah produk di akhir. Selanjutnya kita masuk ke dev main toko kosmetik. Di sini saya memanggil dulu ini
memanggil toko kosmetik sama dengan toko kosmetik, saya memanggil kelas toko kosmetik. Terus di sini saya dev ini menampilkan list barang awal. Jadi list barang ini akan ditampilkan gitu. Akan masuk ke dalam sini. Selanjutnya di dalam dev menu utama ini saya menambahkan tambah produk, dan di dalam tambah produk ini saya menambahkan lagi, misalkan nih tambah produk, saya implementasikan. Nah, ini kan pertama, ini sudah masuk ke menu dev menu awal. Selanjutnya kalau kita ketikkan satu tambah produk, nah maka list produknya akan muncul, list produk awal tadi. Terus di sini saya disuruh untuk memilih apakah ingin tambah produk di awal, di akhir, atau di antara not. Lalu bisa kembali juga. Di sini kalau misalkan kita ingin tambah produk di awal not, kita ketikkan 00, terus nama produknya, kategorinya. Nah, maka produk berhasil ditambahkan di awal daftar. Jadi otomatis produk yang di awal dimasukkan di yang paling atas. Selanjutnya kalau kita memasukkan yang di atas 05. Nah, produk berhasil ditambahkan di akhir daftar. Jadi moisturizer itu otomatis dimasukkan di akhir daftar. Tadi kan di awal, sekarang di akhir. Selanjutnya kalau kita mau tambah produk di antara not, kita masukkan kode produk itu tuh setelahnya. Jadi begini, tadi kan kita mau itu, tadi kan saya ada 003, terus ada kosong, terus ada 005. Nah di sini saya mau menambahkan 004, tapi di bawah 003. Jadi kita ketikkan 003, baru kita klik 004, baru kita masukkan nama produknya, lalu kita masukkan nama produknya, harga produknya, stoknya, kategori. Nah, produk setelah kode 003 berhasil ditambahkan. Jadi setelah 003 ada produk yang namanya ada kode 004, yaitu serum. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke menu utama. Di sini kita bisa lihat daftar produk. Sama seperti tadi kan daftar produknya, terus kita misalkan kita mau update nih produknya, kita ketik 3, terus kita update. Yang mau kita update tuh yang mana? Misalkan yang 005 deh. Ini tuh bisa dikosongkan. Nah kalau misalkan namanya nggak mau diubah, ini dikosongkan aja, di enter. Terus harganya di enter. Mungkin kita akan merubah stok ya, di 12. Terus kategorinya dikosongkan aja. Nah, produk berhasil diubah. Dia akan mengeprint tabelnya lagi. Dia akan berhasil diubah. Tadi kan 22. Nah, setelah diubah menjadi 12. Selanjutnya kita akan ke menu utama, itu hapus produk. Di menu hapus produk ini seperti tadi saya jelaskan di setiap fungsinya, di sini pengguna itu diminta untuk memilih apakah ingin menghapus produk di awal not, di akhir not, atau di antara not. Yang pertama di awal not, kalau kita kita ketik 1 untuk di awal not, maka produk yang terhapus itu adalah yang kodenya paling atas atau yang paling di awal, yang jadi handnya, self handnya. Nah maka 001 tuh 00 tadi tuh terhapus kan. Nah yang paling atas sekarang berubah self handnya itu menjadi 001. Terus kalau
kalau kita mau hapus produk di akhir not, nah maka yang 005 terhapus. Selanjutnya kalau kita mau hapus yang di antara not, berarti kita hapus produk setelahnya gitu kan, kita hapus yang 001 deh. Coba kita masukkan kode produk, baru kita klik. Nah maka yang terhapus itu adalah 002 karena dia tadi kan setelah ini. Terus kita kembali dulu produknya. Di sini saya sudah membuat list produk baru tadi terus saya membuat ini. Dia produknya itu berantakan, kode produknya berantakan, terus nama produknya berantakan, tidak sesuai. Di sini saya akan mengimplementasikan sorting dan searching. Nah, kenapa saya gabungkan sorting dan searching? Karena kalau kita misal mau searching itu kita harus melakukan sorting dulu. Karena jam search itu bisa difungsionalkan atau digunakan jika produk sudah terurut baik secara ascending maupun descending. Di sini saya ketikkan 5 untuk sorting dan searching. Di bagian sorting dan searching ini saya mengimplementasikan 2 yang bisa di sorting dan searching adalah berdasarkan kode dan nama produk. Lalu kembali ke menu utama. Jadi saya akan mengimplementasikan yang sorting berdasarkan kode produk. Nah, di sini kita memilih mau ascending atau descending. Kalau ascending kita ketikkan ASC, kalau descending kita ketikkan DSC. Nah, maka produknya tuh terurut kan kodenya berdasarkan 1 dari 00, 01, 02 sampai 0. Terus kita coba searching lagi tapi secara ini sorting nih, kita mau sorting berdasar kode produk dengan descending. Jadi dia berubah kode produknya tuh mulai dari 006, 005, 004, 001 dan 00. Ya kalau kita sorting berdasarkan nama kali ya, secara ascending dia akan berurutan dari A sampai Z, tapi di sini saya nggak ada huruf A. Jadi huruf yang paling duluan itu adalah foundation, moisturizer, baru serum. Di sini serumnya ada 2 lagi, terus ada shampoo, ada sunscreen gitu. Terus kita kita searching berdasarkan nama tapi descending. Dia akan kebalikannya dari tadi, dari sunscreen, shampoo, serum, moisturizer, dan foundation. Kita mau coba searching deh. Di sini kita searching berdasarkan kode produk ya. Ini berdasarkan nama dulu dong. Kita searching berdasarkan nama produk. Nah, kita cari dulu misalkan shampoo. Nah, maka produk itu ditemukan di indeks 1 karena dia tadi kan di searching, jadi dia di indeks 1 itu ada shampoo dengan kode produk. Terus kita searching berdasarkan produk, kita cari 00. Nah, 004 itu ditemukan di indeks ketiga yaitu ini. Untuk pilihan yang terakhir di menu ini adalah keluar atau memberhentikan program. Nah, terima kasih telah menggunakan layanan. Jadi itu aja, sekian implementasi atau presentasi penjelasan saya mengenai mini project 5. Kurang dan lebihnya dalam menjelaskan atau mungkin salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan selamat pagi dan sampai jumpa.